Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi peluang. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMA. Oke, gimana bentuk soal dan cara menyelesaikannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung aja menuju soal ya. Nah, perhatikan di sini ada soal tentang peluang. Nah, ini adalah soal yang sering keluar dalam ujian sekolah maupun dalam ulangan semester ya. Nah, sekarang coba kita baca dulu soalnya. Dalam suatu ujian, peluang arkan lulus, peluang arkan lulus itu 0,8. Peluang bela lulus itu 0,82. Kemudian kalau peluang cikal lulus itu 0,75. Berarti kan di sini ada 3 orang ya. Nah, dari ketiga anak tersebut, peluang 2 anak lulus adalah, oke, ini pilihannya ada ini ya, 0,656, 0,615, 0,392, 0,272, dan 0,231. Nah, di sini ditanyakan peluang dari 2 anak yang lulus, ya. Mungkin arkan dan bela lulus, cikal tidak lulus, gitu kan? Oke. Kemudian peluang bela lulus, sementara bela dan cikal lulus, nah, arkan tidak lulus. Maksudnya yang ditanyakan seperti itu, ya. Nah, berarti ada berapa peluang kalau terjadi kejadian seperti itu? Oke ya. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Dari soal kita tahu peluang arkan lulus, saya simpulkan dengan PA, ini maksudnya peluang arkan lulus ya, 0,8 ya. Nah, kalau peluang lulusnya arkan itu 0,8, maka peluang arkan tidak lulus itu kan berarti 1 dikurangi 0,8. Jadi peluang tidak lulus arkan itu 0,2. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, sekarang sama, kalau bela itu peluangnya lulus 0,82, saya tulis PB, yaitu 0,82. Berarti kalau peluangnya tidak lulus, untuk bela itu berarti kan 1 dikurangi 0,82. Itu menjadi 0,18. Paham ya? Kemudian untuk cikal, nah peluang lulusnya kan 0,75 ya. Jadi peluang cikal tidak lulus, berarti P aksen C, saya simpulkan dengan ini, itu kan 1 dikurangi 0,75, menjadi 0,25. Nah, dari soal ini kan berarti kita sudah tahu peluang lulus dan peluang tidak lulusnya dari setiap anak. Gitu ya. Oke, sekarang dari soal ini ditanyakan peluang 2 anak lulus. Nah, peluang 2 anak lulus. Berarti kan kejadian seperti ini ya. Cara menghitungnya, peluang 2 anak lulus, saya simpulkan dengan P2L. Itu kan kejadiannya itu, ini peluang arkan lulus, ya, arkan lulus, bela lulus, sementara cikal tidak lulus. Maka peluangnya itu adalah PA dikali PB dikali P aksen C. Gitu kan? Nah, intinya 2 anak lulus. Kejadian berikutnya apa? Atau kejadian yang lain misalkan arkan lulus, bela tidak lulus, cikal lulus. Berarti kan peluangnya PA dikali P aksen B dikali PC. Gitu ya. Kejadian yang ketiga apa? Arkan tidak lulus, sementara bela dan cikal lulus ya, berarti kan peluangnya P aksen A dikali PB dikali PC. Nah, jadi kalau peluang 2 orang lulus atau 2 anak lulus, itu berarti ini kejadian ini kita jumlahkan semua ya, dan peluangnya ini kita jumlahkan ya. Jadi PA PB dikali P aksen C ditambah PA P aksen B dikali PC, kemudian ditambah apa? P aksen A dikalikan PB kali PC. Nah, dari sini kan kita sudah dapat angka-angkanya dari atas tadi ya. Nah, kita tinggal masukkannya saja. Ya. Mudah ya untuk itu ya. Nah, sekarang coba kita masukkan aja PA kali PB kali P aksen C. Berarti kan PA-nya tadi kan 8. Ya. Kemudian PB-nya tadi 0,82. P aksen C 0,25. Gitu ya. Nanti dikalikan. Kemudian ini ditambah apa? PA, P aksen B, PC. Nah, berarti tadi PA-nya 0,8, P aksen B-nya 0,18, gitu kan? PC-nya 0,75. Paham ya? Kemudian ditambah lagi apa? P aksen A dikali PB dikali PC. Nah, P aksen A tadi kan 0,2 ya, dikalikan 0,82, kemudian dikali 0,75. Nah, setelah itu kita kalikan ya. Kita lihat hasilnya. 0,8 dikali 0,82 dikali 0,25 itu hasilnya 0,14. 0,8
dikali 0,18 dikali 0,75, hasilnya adalah 0,108. Kemudian ditambah ini 0,2 dikali 0,82 dikali 0,75, hasilnya adalah 0,123. Oke, paham sampai sini? Nah, setelah itu ini kita jumlahkan. Dari ketiga hasil ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0,395. Nah, ini merupakan angka atau bilangan dari hasil peluang kejadian 2 anak lulus. Ya. Jadi 0,395. Nah, sekarang coba kita lihat pada pilihan jawaban yang benar itu berarti pada pilihan C. Ya. Jadi peluang 2 anak lulus itu adalah 0,395. Gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang peluang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.